Kembali di channel saya. Di sini kita akan kembali belajar mengenai pemrograman mobile Android menggunakan Android Studio part ketiga. Nah, pada kali ini kita itu akan mencoba untuk belajar menggunakan constraint layout yang lanjutan, yang kemudian nanti kita juga akan berkenalan dengan atribut-atribut yang biasanya digunakan untuk melakukan style pada UI yang ada desain dari aplikasi Android kita. Jadi, kemudian nanti kita juga akan berkenalan dengan beberapa resource yang biasa kita gunakan. Itu ada gambar, ya, ada font, sama satu lagi itu ada resource value, bisa jadi seperti warna. Nah, mungkin langsung saja kita masuk. Yang pertama itu kita akan constraint layout lanjutan dari materi minggu sebelumnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat lebih kurang tampilan UI yaitu seperti ini. Ini dibungkus oleh sebuah constraint layout utama untuk membungkus semua komponen yang ada di dalam sini. Kemudian untuk masing-masing komponen ini itu dibungkus oleh masing-masing constraint layoutnya. Contohnya di sini ada text view sama edit text, kemudian button itu dibungkus oleh satu buah constraint layout. Nah, sini namanya itu layout 1 di sini. Nah, sini ID-nya layout 1. Kemudian sama di bawahnya juga begitu. Itu juga dibungkus oleh layout 2 namanya. Nah, mengapa kita harus melakukan mengelompokkan pada setiap komponen UI-nya gitu. Karena lebih kurang nantinya itu semisalnya jika UI-nya itu hanya beberapa komponen saja, misalnya jumlahnya masih sedikit seperti ini misalnya, itu mungkin bisa dihandle dengan satu constraint layout saja gitu. Tapi terkadang kita perlu harus mengelompokkan semua komponen itu dalam sebuah layout, karena uh, itu berguna misalnya kita itu ingin membuat sebuah UI yang lebih kompleks lagi, intinya yang tidak bisa dihandle oleh satu constraint layout saja. Makanya bagusnya itu kita bungkus saja setiap komponen kecil ini di dalam masing-masing layoutnya gitu. Mungkin saya akan coba contohkan cara penambahan constraint layout itu seperti apa gitu. Ini saya sudah membuat tampilan blueprintnya, lebih kurang tuh seperti ini gitu. Nah, di sini itu dibungkus oleh constraint layout utamanya. Ini saya tampilkan di modisnya. Nah, sini bisa kita lihat ada namanya komponen tree ya. Nah, ini ada ini tempat si layout utama kita. Kemudian sini ada layout 1. Layout 1 ini ya, layout 1. Kemudian ada layout 2 yaitu ini. Kemudian komponen lainnya yang kita letakkan di luar dari layout ini. Misalnya sini ada gambar, ada text view, sama ada 2 buah button. Untuk menambahkan layout itu teman-teman cukup tinggal menuliskan saja constraint layout, kemudian tinggal tambahkan saja tinggal menuliskan constraint layout, kemudian ya kita masukkan di dalamnya itu mana saja UI yang ingin kita kelompokkan dengan layout itu. Nah, misalnya di sini saya ingin mengelompokkan si gambar ini dengan si
text view ini. Sini kan mereka kan masih belum di dalam layout yang sama aja. Kalau kita coba lihat di bagian blueprintnya, nah itu mereka masih terpisah gitu kan. Ini kita akan coba mengelompokkan mereka berdasarkan constraint menggunakan layout yang itu. Teman bisa tulis langsung saja, tulis di sini ada itu constraint. Teman-teman pilih di bagian sini. Kemudian di bagian sini pilih saja mesh parent supaya nanti lebar itu mengikuti lebar pembungkusnya. Kemudian untuk tingginya kita pilih wrap content, artinya nanti dia tinggi itu mengikuti isi dari si layoutnya gitu. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita pilih bagian mana yang ingin kita bungkus gitu. Contoh sini kan kita ingin mengambil gambar dengan text view, berarti kita tinggal cut saja, masukkan ke dalam sini. Nah, balik dulu ke desain UI. Sekilas itu tampilnya akan kacau ya. Karena apa? Karena si ini yang awalnya si logo ini yang awalnya dia itu constraint layoutnya itu parent itu adalah layout utama, itu sekarang sudah berganti, harusnya sudah berganti ke parentnya itu layout yang ini yang baru kita bikin ini, tapi dia masih menempel di layout di luarnya itu. Nah, itu kita akan coba dia aja sebenarnya si layout dengan ID-nya layout atas. Jadi tadi itu yang harusnya layout 1 itu berarti harus berada di bawah dari layout atas yang kita bikin tadi. Sini saya nambahkan constraint top to bottom itu di bagian milik si layout atas. Jadi kita sudah berhasil mengelompokkan antara gambar ini dengan tulisan ini. Nah, mungkin kalau mau lebih jelasnya itu kita bisa menambahkan background pada si atas ini. Di sini saya tambahkan tulisan background. Saya bisa tuliskan sini misalnya, saya tulis dulu kode apa warnanya, misalnya berada di bawah. Nah, kan bisa lihat kita sudah berhasil mengelompokkan logo-logo ini, logo dan tulisan ini dalam sebuah layout yang sama. Begitu juga dengan yang ini. Dan kalau teman-teman coba lihat di bagian hasil dari blueprint ya, itu yang awalnya kita itu yang sebelumnya itu kan dia ini kan dikelompokkan berada di luar dari si layout gitu, dia langsung saja menggunakan layout utama, tapi setelah itu kita coba untuk simpannya di dalam layoutnya sendiri gitu, kesan lebih rapi dan nanti itu lebih mudah untuk di maintain gitu. Mungkin untuk kita pengenalan mengenai properti-properti UI yang biasanya digunakan dalam Android itu. Dan kita mulai dari penggantian warna dulu. Nah, untuk mengganti warna dari si button itu agak beda dengan cara kita mengganti warna si layout. Kalau di layout mungkin tadi kita kan cuma menuliskan background gitu. Misalnya ada 55. Nah, kalau teman-teman coba lihat itu warnanya itu tidak berubah gitu ya. Beda dengan kita mengganti warna dari si mana tadi si layout itu. Nah, jadi untuk mengganti warna dari si button itu kita tidak menggunakan background biasanya. Itu ada nama atributnya itu, namanya itu background theme. Itu sudah background theme. Nah, ini teman-teman coba saja tulis warna yang teman inginkan, misalnya tadi ada 55, maka kan otomatis dia
mengikuti warna dari yang kita tulis, menggunakan atribut menggunakan properti nama itu background theme. Nah, sebenarnya kalau di dalam Android sendiri, pemrograman Android Studio sendiri itu sebenarnya dia tidak menyarankan kita itu menggunakan menambahkan warna secara langsung seperti ini. Android Studio itu dia menyarankan kita itu menyimpan warna kita itu dalam sebuah resource file itu. Nah, caranya gimana? Itu sebenarnya teman-teman bisa buka di bagian resource, di bagian ini folder res gitu. Kemudian sini ada namanya itu values. Nah, dalam values ini namanya file namanya colors. Nah, normalnya itu kita menyimpan nama-nama dari warna kita itu di dalam sini. Contohnya tadi saya ingin menambahkan satu warna itu namanya itu mungkin namanya hijau muda itu. Dalam sini lalu ditambahkan kode dari warna hitam tadi pada menu. Berarti bagian sini lagi menggunakan seperti ini. Jadi kalau udah disimpan di sini, cara pakai gimana gitu ya? Itu teman-teman sebenarnya langsung lebih mudah lagi gitu. Kita tidak perlu lagi menuliskan secara hardcode di sini. Jadi kan tulis saja misalnya. Kalau teman-teman misalnya kesulitan, teman-teman bisa saja di sini kemudian kontrol spasi, maka akan ada auto complete. Jadi kita mulai dari color, kemudian kita tadi masih warnanya kan hijau muda, langsung saja hijau muda, kemudian delete auto complete, maka akan otomatis dia mengikuti warna dari file resource yang kita gunakan. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya dengan kita menyimpan warna kita itu dalam sebuah file resource itu sebenarnya mempermudah kita. Kalau misalkan nanti itu kita pengen mengganti warna, itu kita tidak perlu lagi gitu kan mengganti secara satu persatu gitu warna dari si, kita hanya perlu mengganti di bagian resource file. Misalnya ini kita ganti saja sini, saya pengennya hijau itu hijau seperti ini. Nah, maka akan otomatis warna itu berganti tanpa saya harus mengganti menggunakan kodenya secara langsung. Nah, itu mengenai si color. Selanjutnya kita masuk ke bagian margin dan padding. Nah, sebenarnya kalau untuk menentukan margin itu untuk saya contohkan, saya untuk menuliskan margin di bagian kiri. Untuk bagian kiri itu sendiri, kalau di Android Studio sendiri itu nama itu margin start ya. Margin start satu sini misalnya 20 dp. Nah, maka otomatis dia itu bergeser itu sebanyak 20 dp. Kalau margin kanan berarti itu margin N ya. Margin N juga misalnya 20 dp, kan dia udah otomatis bergeser. Sebenarnya kita itu juga bisa menggunakan atribut lain gitu, daripada kita misalnya menuliskan margin start, margin end itu ada nama atribut itu margin horizontal. Nah, maka kita otomatis ya kiri dan kanan itu secara horizontal itu akan diisi dengan 30 dp. Nah, untuk margin lebih kurang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian style. Bagian style untuk selanjutnya itu di sini juga nama itu atribut nama itu text size. Contohnya saya coba untuk
merubah ukuran dari button saya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin merubah ukuran dari si tulisan di button kita ini? Itu kita bisa menggunakan atribut namanya itu text size gitu. Terus dari text size, kemudian tulis berapa ukuran ini, misalnya 70 gitu. Nah, maka akan otomatis ukuran itu akan berubah. Kalau misalnya kita pengen merubah style dari tulisan itu, gunakan text style, misalnya bold. Nah, tadi akan otomatis bold. Kalau kita pengen dia miring, pilih italic, maka dia akan otomatis miring. Itu penggunaan dari si atribut untuk teks. Nah, selanjutnya kita akan masuk penggunaan font gitu. Nah, untuk font sendiri itu bisa kita install terlebih dahulu. Kita kunjungi saja misalnya Google Font. Kunjungi Google Font, kemudian teman-teman bisa searching font apa yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan namanya itu Poppins sini. Nah, saya tinggal klik sini, kemudian di bagian sini saya bisa download file, maka dia akan otomatis terzip. Saya akan coba ekstrak saja, akan ekstrak di sini saja. Nah, sini kan sudah terekstrak beberapa font yang bisa kita gunakan. Jadi itu secara defaultnya si Android Studio itu sebenarnya dia tidak menyediakan resource untuk font, dan jadi kita harus membuat folder fontnya itu. Itu caranya cukup mudah, teman-teman tinggal masuk di bagian folder rest, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian ada namanya itu Android Resource Directory. Klik, tapi jangan langsung di klik OK, tapi dia dulu value itu font. Nanti dia akan otomatis, kalau sudah tinggal pilih OK. Karena sini saya sudah membuat folder font, maka saya tidak perlu melakukannya. Misalnya itu kita tinggal masukkan saja file dari font yang sudah kita ekstrak, yang sudah kita download tadi. Itu bisa kita tambahkan di dalam sini. Dulu kita bisa sebenarnya bisa kita copy saja. Contohnya sini saya pengen copy, misalnya extra bold ini dengan italic, extra bold dan italic ini saja. Untuk penamaannya itu pastikan kita itu tidak menggunakan huruf kapital, melainkan huruf kecil. Misalnya sini Poppins extra bold, dan sini Poppins italic. Nah, terus saja otomatis sudah ditambahkan di sini. Nah, sini saya pengen merubah tulisan dari jual zero ini menggunakan Poppins italic dari file Poppins, file font sudah saya ambil tadi. Berarti itu saya bisa menggunakan namanya itu, nama atributnya itu font family. Caranya tuh teman-teman tinggal tulis saja di sini namanya font family, kemudian tulis font,
kemudian akan ada beberapa pilihan apa yang bisa digunakan. Contohnya saya ingin menggunakan italic, maka otomatis terbentuk sebuah berubah font itu menjadi Poppins dengan stylenya itu italic gitu. Atau saya ingin merubah lagi jadi Poppins extra bold, otomatis terbentuk extra bold. Mungkin untuk penggunaan font lebih kurangnya seperti itu saja. Selanjutnya kita itu akan masuk ke dalam penggunaan dari indent. Jadi kita akan bahas mengenai indent. Jadi apa itu indent? Indent itu bisa dikatakan semacam objek yang kita gunakan untuk melakukan interaksi antar activity ke activity yang lainnya. Jadi misalnya kita itu pengen pindah dari activity ini ke activity yang lainnya nantinya kan. Untuk membuat indent mungkin saya akan coba contohkan itu. Mungkin kita contohkan dengan menggunakan sebuah activity baru. Kita akan coba membuat activity baru itu di bagian folder main, di bagian project kita itu kita bikin seperti biasa membuat activity. Pertama kali itu pilih new, kemudian di bagian bawah ini pastikan teman-teman itu memilih nama itu activity, kemudian ya pastikan juga itu memilih bagian empty views activity. Jika sudah klik, maka kita akan diarahkan untuk mengisi nama dari activity yang kita buat. Contohnya saya ingin membuat nama activity itu home. Kita akan coba bikin nama itu register. Dari register ini kita biarkan saja default. Ini pastikan centang supaya dia nantinya membuat si layout itu secara otomatis. Kemudian teman-teman bisa pilih finish, maka akan sudah terbentuk sebuah activity baru dengan nama register. Nah, sebelum teman-teman mulai melakukan setting pada layoutnya, itu pastikan dulu di bagian sini itu teman-teman sudah men-select layout dari si activity register, karena ini kan dia masih mengambil ID milik main. Berarti itu kita tinggal ganti saja, misalnya kita ingin merubah ID yang menjadikan register itu. Ini error itu tenang saja, itu karena bagian layoutnya belum kita ubah ID-nya. Nah, di bagian layout teman-teman ganti saja ID-nya awalnya main menjadi register. Nah, seharusnya ini sudah tidak error lagi. Tadi kan kita ingin membuat indent itu kan, tapi sebelum itu kita akan coba style dulu. Di sini kita nggak akan buat UI yang kompleks, cukup untuk sebagai contoh saja bagaimana untuk melihat bagaimana indent itu bekerja. Saya akan bikin sini sebuah text view, kemudian saya ingin di bawah itu ada button. Button ini nantinya akan saya buat agar dia bisa berpindah halaman. Nah, seperti ini, segini saja sepertinya cukup. Biar tulisannya agak jelas, saya ubah tulisannya jadi text saya ganti ID-nya sini, misalnya saya pengen tombol ini nantinya itu balik ke halaman halaman form tadi ya.
Mungkin di sini saya tambahkan dulu lah button supaya bisa mengarah ke halaman halaman register yang kita bikin tadi. Atau mungkin saya coba ubah saja di bagian tombol next ini. Kebetulan saya sudah bikin juga bagian main activity nya. Lebih kurang si indent itu seperti ini. Sini saya pengen merubah si tombol next ini supaya mengarah ke activity register kita. Itu berarti saya cuman tinggal ubah saja di bagian sini. Jadi register activity. Register. Seperti ini. Kalau saya klik tombol next, maka dia akan berpindah ke bagian activity register langsung saya bikin tadi. Sekarang saya itu pengen ketika saya klik tombol button ini, saya kembali lagi ke halaman yang tadi. Kan di sini saya belum bisa klik tombol. Nah, itu caranya teman-teman cukup menambahkan di bagian activity register itu. Tadi kan kita sudah bikin sebuah button dengan nama back to main gitu ya. Berarti teman-teman bikin dulu, panggil dulu button yang ingin kita buat menambahkan aksi dalam buttonnya. Contohnya sini saya bikin nama button itu back misalnya, sama dengan back to ngambil dari button, kemudian find QBID itu saya ambil dari R kita ini. Oke, terus saya menambahkan nama itu back to main namanya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tambah lagi semacam event listener untuk aksi yang dijalankan. Nah, tulis set on klik listener karena dia button yang akan diklik, ditambahkan lambda di sini. Kemudian kita bikin sebuah nama itu representasi dari objek indent kita. Ini saya akan simpan dalam sebuah variabel namanya i, kemudian tinggal tuliskan objek indent, kemudian di sini kita tambahkan this, maksudnya itu mengarah ke arah objek dari indent, kemudian tulis activity mana yang ingin kita ingin kembali ke activity mana. Contoh sini saya ingin ke main activity, berarti sini saya tulis main activity. Nah, kelas koma 2.java. Jadi misalnya kalau kita sudah buat seperti ini, itu sebenarnya belum selesai. Kita perlu agar si indentnya bisa jalankan. Itu bisa kita gunakan nama itu method start activity. Kemudian parameter itu terisi dengan indent, objek indent yang sudah kita inisialisasi di sini. Ya sudah, coba jangan ulang. Nah, main activity, saya klik tombol next, maka akan berpindah ke halaman register yang sudah kita buat. Kemudian kalau saya klik button, kembali lagi ke halaman my activity. Nah, jadi untuk activity untuk indent sendiri, dia tidak hanya digunakan untuk berpindah halaman. Kita juga bisa mengirimkan menyisipkan semacam data ke indent untuk nantinya bisa digunakan ke
activity yang lainnya. Nah, contohnya sini saya di bagian next button ini saya menyimpan menggunakan put extra, itu nama fieldnya itu username, kemudian value itu adalah nama saya sendiri gitu. Ini akan mengarah ke halaman register activity yang kita buat sebelumnya. Nah, nanti di halaman register itu kita bisa menampung nilai dari username ini untuk kita gunakan di halaman register gitu. Mungkin akan saya coba praktekkan saja bagaimana cara. Nah, jadi kita akan coba untuk menggunakan si username ini yang ada di sini, akan kita gunakan di dalam, akan kita tampilkan di activity register. Nah, tadi kan kita sudah bikin text view sebelumnya, maka kita tinggal ambil saja si komponen text view yang sudah kita buat. Misalnya sini saya bikin apa, saya namanya itu apa saja, misalnya name text view, ambil dari text view, dan kita ambil view BID, jadi ada nama tadi itu name. Dari sini kita itu bisa mengambil nilai dari si username yang sudah dikirimkan menggunakan indent tadi. Itu kita tinggal tulis saja. Kita ingin tampung dulu nilai dari username-nya, misalnya saya tampung dalam sebuah variabel, nama itu file, nama itu username, kemudian itu saya tinggal ambil saja menggunakan indent titik get string extra, karena tadi kita mengirimkan menggunakan put extra. Tinggal itu saja field dari atribut indent yang dikirim tadi kan namanya username, maka kita tulis sama sini username. Kemudian dari sini kita bisa langsung menggunakan si username ini ke dalam text view kita sudah buat, maka tinggal tulis text view kemudian titik text, baru tambahkan data yang dikirim itu username. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba akan refresh terlebih dulu. Nah, ini yang kita coba untuk pindah ke halaman register. Nah, maka bisa kita lihat halaman register sudah berhasil mengambil nilai yang dikirim menggunakan find activity yang dikirim menggunakan indent. Kembali next. Mungkin saya cukupkan saja materinya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video Android Studio berikutnya.